Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sahabat saat teduh malam Gereja Toraja wilayah 4. Selamat berjumpa, salam sehat untuk kita semua. Dari Jemaat Dadi Klasis Makassar, saya Pendeta David menyapa kita semua malam hari ini. Sebelum kita menikmati saat teduh malam, terlebih dahulu kita akan diantar dengan satu pujian lagu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu bagi kami, khususnya dalam sehari yang Tuhan karuniakan. Malam ini kami akan menikmati firman-Mu dalam saat teduh malam. Curahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan memberlakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat sahabat saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja. Pembacaan kita saya pilih dan angkat dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Berbicara tentang mengucap syukur adalah hal yang gampang susah kita lakukan dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi gampang atau mudah kita mengucap syukur ketika kita berada dalam situasi hidup yang menguntungkan. Misalnya kita mengalami kepulihan dari penyakit. Ketika kita ketambahan anggota keluarga baru. Ketika kita berulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan. Ketika kita mendapat promosi jabatan dan lain sebagainya. Yang menjadi sulit adalah ketika kita mengalami tekanan hidup, mengalami pergumulan. Namun satu hal yang pasti, mengucap syukur adalah hal yang harus dan senantiasa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala perkara kehidupan yang Tuhan karuniakan? Malam ini saya mencatat beberapa hal yang menjadi alasan mengapa sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu dan senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara. Yang pertama, kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal karena mengucap syukur adalah kehendak Allah, perintah Allah di dalam Yesus bagi kita. Ketika kita mengucap syukur, sesungguhnya kita telah melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Jadi alasan pertama mengucap syukur adalah kita mengucap syukur karena itu kehendak Tuhan bagi kita. Hal yang kedua, alasan mengapa kita harus selalu mengucap syukur senantiasa karena sesungguhnya mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan bagi kita dalam hidup ini. Kekayaan, pangkat, jabatan, status sosial, pendidikan dan lain-lain tidak dapat menjaminkan kebahagiaan bagi kita. Kunci kebahagiaan yang hakiki adalah bagaimana mampu melihat kehidupan ini dan mengucap syukur senantiasa. Ketika kita mengucap syukur atau selalu mensyukuri hidup karunia Tuhan, sesungguhnya ketika itu kita sedang menuju kepada kebahagiaan dalam kehidupan ini. Orang yang selalu mengucap syukur adalah orang yang niscaya akan menikmati kebahagiaan. Yang ketiga, alasan kita mengucap syukur karena dengan selalu mengucap syukur kita menjadi pribadi yang berpikir positif dalam memaknai setiap peristiwa, dalam memaknai setiap hal yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Orang yang berpikir, orang yang senantiasa bersyukur adalah orang yang senantiasa sesungguhnya sedang membangun dirinya menjadi pribadi yang terus menuju ke arah yang lebih baik. Melihat segala sesuatu dari sisi yang benar. Sehingga setiap kejadian yang dialami, setiap peristiwa yang terjadi, entah itu baik, entah itu buruk,
tidak membuatnya menjadi lemah. Justru setiap perkara membuatnya menjadi lebih matang untuk melihat peristiwa itu di dalam terang kasih Tuhan. Jadi orang yang selalu bersyukur adalah orang yang selalu berpikir positif tentang apa yang dialaminya dalam hidup ini. Yang berikut, orang yang selalu mengucap syukur adalah sesungguhnya orang yang sedang membangun kesadaran iman untuk menyadari kehidupannya yang terbatas, untuk kemudian memaknainya di dalam dan bersama Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang dialami, Tuhan ada dalam hidupnya. Segala perkara dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya. Bahwa orang yang mengucap syukur adalah orang yang memaknai hidupnya dan menyadarinya bahwa kasih Tuhan melebihi segala-galanya. Kasih Tuhan ada dan selalu ada, terus ada menyertainya. Ia menyadari konteks itu sehingga ia tidak akan pernah bersungut-sungut dengan peristiwa-peristiwa yang dialami, khususnya ketika ia mengalami tekanan hidup. Khusus dalam memaknai pandemi COVID saat ini, mari kita maknai pandemi ini untuk terus melihat kasih Tuhan ada, terus ada dan tetap menopang kita, sehingga kita dimampukan mengucap syukur sekalipun mungkin kita harus mengalami tekanan-tekanan hidup karena pandemi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk sesaat kami boleh menikmati firman-Mu dalam saat teduh malam ini. Berkati firman-Mu Tuhan, meteraikan dalam hati kami, sehingga firman ini menjadi bagian kehidupan kami. Kami selalu menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dalam lingkup pelayanan wilayah Gereja Toraja wilayah 4. Berkati kehidupan kami semua, khususnya dalam memaknai pandemi COVID saat ini. Biarlah kasih setia-Mu terus menopang menyertai kami. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan Badan Pekerja Sinode wilayah 4 dan Lembaga Pekabaran Injil wilayah 4. Mari Tuhan berkati sehingga boleh menghadirkan segala hal indah, khususnya mewujudkan pelayanan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, khususnya di Kota Makassar dan di kota-kota lain dalam lingkup Sinode wilayah 4. Kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh mengarahkan memimpin kami ke arah yang baik. Juga khususnya dalam perjuangan kami memutus pandemi COVID saat ini. Terima kasih Tuhan, peristirahatan kami malam ini, mari Tuhan berkati. Sehingga kami boleh menikmati peristirahatan malam ini di dalam dan bersama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.